Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu wa afdalu taslim alal mab'uusi rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari jamaah wirid pengajian maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maghrib ini kembali kita dikumpulkan Allah dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah agar kita lakukan ini semuanya diterima di sisi Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menyambung rahmat Allah dan kasih sayangnya, kita juga dimudahkan untuk hadir di majelis taklim ini. Ini adalah pilihan dari Allah. Ini karunia Allah, hadiah dari Allah. Semoga majelis ini majelis yang bisa menghantarkan kita mendapatkan rahmat ilmu dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu sunnah setiap hari Jumat subuh adalah kita membaca surat Al-Insan, surat As-Sajdah rakaat pertama, dan surat Al-Insan pada rakaat kedua. Aduh, risiko Pak. Alhamdulillah. Baik. Dan itu merupakan sunnah. Sunnahnya Nabi SAW setiap Jumat subuh, salat subuh kita membaca rakaat pertama surat As-Sajdah dan rakaat kedua surat Al-Insan. Nah, pada surat Sajdah ayat yang ke-11, di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang sesosok makhluk yang Allah percayakan untuk bertugas mencabut nyawa manusia. Bahkan tidak hanya nyawa manusia, seluruh nyawa makhluk yang bernyawa, yaitu malaikatul maut, atau kita sebutnya malakul maut lebih tepatnya, atau bahasa kita malaikat maut, kan begitu. Ya, sebagian ulama diantaranya Imam Al-Qurtubi menyebut namanya adalah Israel. Nah, jangan sampai tertukar apa Ibu, ado negara Israel, ado malaikat Israel. Ya, bukan negara ya, Nabi Israel, Bani Israel. Kau pakai ain, Israel. Kadang tertukar-tukar apa ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah, pasti kamu akan diwafatkan oleh malaikat maut. Allazi wukila, yang diwakilkan oleh Allah. Jadi yang mencabut nyawa itu Allah sebenarnya. Tapi Allah mengerahkan petugas khusus, yaitu malaikat maut. Saya sebutkan allazi wukila bikum, ia memang sudah ditugaskan untuk mencabut nyawamu. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kamulah kamu akan kembali. Jadi kalau bahasa Qur'annya tidak pernah menyebut Israel. Quran hanya menyebut malakul maut. Ya. Tetapi kenapa malaikat Israel ini punya tugas mencabut nyawa? Ini ada sejarahnya. Sebagian ulama menyebutkan diantaranya Syekh Saleh Al-Maghamisi, ulama terkenal dari Arab Saudi itu. Beliau menyebutkan sebenarnya tugas mencabut nyawa ini diberikan ke beberapa malaikat. Namun semuanya gagal karena tidak tega memisahkan antara jasad dan ruh. Tidak tega, Pak. Awak menculik orang sakit, tidak tega, Pak ya. Ya. Seluruh malaikat gagal, malaikat 1, 2, 3 semuanya menyerah. Enggak sanggup mereka karena kasihan. Karena ini masalahnya melepaskan sesuatu yang lama laki. Ya, dan itu pasti sakit gitu. Cuma satu malaikat berhasil melakukan itu, yaitu malaikat Israel ini.
Ketika ditanya, kok kamu bisa gitu? Apa kata malaikat Israel? Saya tega. Itu kelebihannya. Beliau ini tega. Karena Allah perintahkan, udah saya hilangkan semua rasa kasihan, saya cabut aja udah. Akhirnya malaikat Israel diangkat semenjak itu menjadi malakul maut. Kalau kita tengok ayat ke atas lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Urusan manusia itu diwakilkan oleh Allah melalui 4 malaikat. Urusan dan kadang-kadang kalau disebut di negara itu ada kementerian lah istilahnya. Kalau di urusan manusia, urusan makhluk, Allah wakilkan melalui 4 malaikat. Urusan rezeki, hujan, tanaman, kesuburan itu melalui malaikat Mikail. Kemudian urusan wahyu, kenabian, azab di dunia dan pertolongan Allah, nasrullah kepada orang-orang mukmin diwakilkan ke satu malaikat Jibril. Ya, jadi Jibril pun tidak menghantarkan wahyu siapa ibu. Nabi dan Rasul sudah tak ada. Itu adalah mengatakan Jibril nganggur gini lah. Malaikat Jibril itu banyak sekali tugasnya. Beliau itu kaptennya, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat. Dan di antara tugas penting beliau adalah memberikan bantuan kepada orang beriman dan azab bagi orang kafir. Jadi kalau baca Quran, ada kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Nuh, Fir'aun, Haman, Namrud, Ashabul Ras, Ashabul Aikah. Semua kaum yang diazab dalam Quran, siapa yang mengirim itu? Jibril alaihissalam. Begitu juga seluruh bantuan Allah kepada orang beriman dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, sampai hari kiamat, juga Jibril alaihissalam. Jadi Jibril ada enggak kini Pak Ibu? Aduh. Kalau urusan rezeki tadi Mikail, urusan urusan pertolongan Allah atau azab Jibril alaihissalam. Ya. Kaum Sodom itu yang LGBT itu dibalikkan dengan satu sayap malaikat Jibril saja itu. Kaum Ad dan Samud satu kali teriakan saja, hancur lebur satu negara Pak. Kemudian departemen yang ketiga yang mengurusi tentang amal, catatan amal manusia, yang menghantarkan ke langit, yang menghantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala amal manusia, baik yang amal yang soleh maupun amal yang jelek. Siapa itu? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bukannya meniup trompet sangkakala Ustaz. Iya, itu tugas akhirnya. Tugas akhirnya itu. Terkenalnya dengan itu, tapi tugas sebenarnya beliau adalah untuk meng-ACC. Jadi kalau amal waktulah dicatat oleh malaikat pencatat amal kanan kiri, habis itu di ACC itu. Yang mengabsahkannya, mentandatangani istilah itu malaikat Israfil. Ya. Dan urusan nyawa, urusan kehidupan, kematian malaikat Israel atau malakul maut. Ini yang disebutkan dalam ayat qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah pasti kamu akan diwafatkan oleh malaikat yang menjadi wakil Allah untuk urusan nyawamu, ruhmu, yaitu malakul maut. Jadi kalau surat As-Sajdah dibaca setiap pekan, dibaca setiap Jumat pagi, berarti kan secara tidak langsung lewatkan ayat ke Pak Ibu. Pasti yuk baca ayat kan terlewat pasti. Otomatis mengingatkan kita akan malakul maut atau malaikat maut. Cuman malaikat maut ini dia punya dua kepribadian. Dia punya dua tampilan. Dia punya dua skin kalau kata anak-anak gini. Punya dua istilahnya bentuk rupa. Ya. Pertama rupanya adalah rupa yang sangat jelek, sangat kejam, sangat bengis. Yaitu tampilannya ketika mencabut nyawa orang-orang kafir. Ya. Mungkin itulah sosok wajah penampilan yang paling buruk yang pernah dilihat oleh orang itu selama hidupnya. Yaitu wajah malaikat maut.
Inilah yang dimaksud oleh firman Allah, wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat maut dengan wajah yang menyeramkan dan kasar ketika mencabut nyawa orang-orang kafir, munafik, fasik. Ya. Namun sebaliknya malaikat maut juga punya wajah yang kedua, yaitu wajah yang sangat menyenangkan. Wajah yang sangat bersahabat, wajah yang sangat ramah, bahkan wangi yang sangat harum, tutur kata yang sangat lembut menenteramkan. Mencabut nyawa dengan sangat lembut, yaitu kepada nyawa orang beriman. Inilah makna firman Allah, wan nasyitati nashta. Demi malaikat maut yang mencabut nyawa secara lemah lembut. Mungkin itulah sosok makhluk yang paling indah yang pernah dilihat oleh seseorang ketika hidupnya. Ketika dia sakaratul maut. Dia kira itu orang atau siapa, malaikat rahmat atau siapa, ternyata itu malaikatul maut. Karena malaikat maut punya dua tampilan, tergantung amal seseorang. Ya. Itulah dimaksud dengan firman Allah awal surat An-Nazi'at tadi itu. Wan nazi'ati gharqa bagi orang kafir, wan nasyitati nashta, lembut bagi orang beriman. Al-Imam Al-Qurtubi pernah meriwayatkan sebuah hadis, ya, mencantumkan sebuah hadis tentang kelembutan malaikat maut ketika mencabut nyawa mukmin, ya. Itu bedanya pemahaman Islam sama pemahaman Barat, Pak Ibu. Kalau Barat, Western, orang-orang Barat itu kalau disebut malaikat maut, yang terbayang itu pasti sosok yang menyeramkan. Ya. Tapi dalam Islam tergantung. Bisa sangat indah, bisa sangat tampan, bisa sangat wangi, sangat bersahabat, atau bisa sangat juga menyeramkan juga gitu. Tapi kita sebagai muslim husnuzon setinggi-tingginya kepada Allah. Nanti insya Allah kita semua akan meninggal berjumpa dalam wujudnya beliau yang terbaik. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan suuzon dulu, aku ngirim kat maut. Akhirnya ketakutan kita. Mudah-mudahan hadis yang ingin saya sampaikan ini menjadi hati, penenang hati Bapak, ya, tentang kematian. Rasulullah SAW pernah dalam satu majelis duduk sahabat mendengarkan beliau. Kemudian tiba-tiba Nabi melihat di sebelah salah seorang sahabat Ansar, di sebelahnya tagak malaikat maut, Pak. Ini ciri-ciri malaikat maut akan mencabut nyawa seorang. Jadi kalau nyawa seorang itu akan habis, malaikat maut akan sering mengunjungi dia. Bahkan tagak di sampingnya dan orang itu tidak tahu. Ya. Kalau gini nampak Ustaz, mana nampak hamba Nabi? Yang bisa menceliak cuman Nabi SAW. Ya, bahkan dalam riwayat para Nabi itu akrab dengan malaikat maut. Ya, Nabi Sulaiman, Nabi Idris tuh paling dekat dengan malaikat maut. Ya, dan Nabi dan Rasul semuanya bisa melihat malaikat maut dengan izin Allah. Dan pada waktu itu Nabi sedang berbicara dan Nabi melihat di samping seseorang sahabat Ansar ada malaikat maut standby untuk mencabut nyawa orang ini. Bentar lagi, bukan di majelis itu, nanti pas pulang. Kemudian Nabi tiba-tiba berkata kepada malaikat maut, misalnya di Sikoi, Pak, ya, misal, mohon maaf, misalnya sebelah Pak, misal, ya. Apa kata Nabi? Ganti, Pak. Kau contoh, Pak. Dah nampak? Mana nampak dan bu? Bu nak Nabi lah. Nabi ngomong begini, ya malakal maut, urfuk li sahibi fa innahu mu'min. Atau kama qala, wahai malaikat maut, tolong lemah lembutlah kepada sahabatku ini. Sesungguhnya dia orang beriman. Nah itu perhatian Nabi. Dan Nabi berdiansir. Padahal kan memang malaikat maut akan lembut kepada orang itu, tetapi saking perhatiannya Nabi, dititip di Nabi, Pak. Wahai malaikat maut, kau kawan ambo, Pak. Dia orang beriman. Tolong lemah lembut kepada dia. Gitu. Kemudian malaikat maut berkata, ya Muhammad, wallahi demi Allah, ya, tidaklah aku berjumpa dengan seorang mukmin kecuali aku salami dia sehari 5 kali. Nyo salami wa setiap hari 5 kali sehari dek malaikat maut. Maksudnya yang salami itu malaikat maut itu senang sama orang beriman, maksudnya. Dimanapun orang beriman berada,
Aku mengetahui keadaan mereka, baik yang kecil, yang masih muda, yang gadang, yang gaek. Hafal saya dengan orang beriman seluruh dunia ini, kata malaikat maut. Dan tidak kujumpai orang beriman kecuali aku salami mereka, tanda sayang malaikat maut dengan kita. Jadi mindsetnya kalau orang beriman dengan malaikat maut itu jangan ketakutan, Pak. Malaikat maut itu senang sama Pak. Bayangkan, kalau bahasa hadisnya itu musafahah, aku salami. Tangan awak sobok itu malaikat maut kau. Barak sehari khamsu marrat, 5 kali sehari. Kata sebagian ulama, 5 kali itu 5 kali salat waktu, 5 kali waktu salat wajib. Ya, tapi jangan gara-gara kau takut lo salat masjid Pak Ibu. Aku nak niat salat isya masjid itu gitu. Takut salaman dengan malaikat maut. Tidak ada urusannya sama salamnya malaikat maut dengan datangnya ajal seseorang. Kalau namanya ajal ya datang saja. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian lanjut lagi kata malaikat maut, wahai Muhammad, sesungguhnya kalau aku pun berkehendak untuk mencabut nyawa seseorang, nyawa satu serangga saja, aku tak sanggup kecuali setelah ada perintah Allah. Jadi tadi bersalaman itu tidak ada hubungan dengan seseorang kok mati atau tidak, karena berlaku bagi seluruh mukmin. Makanya malaikat maut mengatakan, dan Muhammad demi Allah, kalaupun saya berkehendak mencabut nyawa seseorang, jangankan seseorang, makhluk lebah kecil, lalat kecil saja, kalau tak ada perintah dari Allah tak cabut, tidak berani saya. Ibaratnya malaikat maut hanya seorang eksekutor. Itu pekerjaan beliau gitu. Tidak akan bisa mencabut nyawa seseorang kecuali atas izin Allah. Maka Allah katakan dalam Quran, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Apa kata Allah? Dan tidak ada satu nyawa pun yang dicabut ruhnya kecuali atas izin Allah. Jadi orang yang meninggal seluruhnya kok, hewan yang mati, semuanya itu sudah izin Allah. Lah sia-sia Allah baru orang itu bisa meninggal. Kalau tidak bisa. Bagaimanapun ahlinya dokter menyelamatkan, dokter spesialis, kalau meninggal ya meninggal. Kalau sudah meninggal ya meninggal gitu. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindsetnya bukan seperti orang barat yang ketakutan saja malaikat maut. Orang yang takut mati akan mati, yang tak takut mati bakal mati juga gitu. Dan malaikat maut sebenarnya sahabat orang beriman, kan dikatakan tadi 5 kali sehari disalami awak. Cuman awak tidak sadar kan gitu. Tidak nampak dan tidak sadar gitu. Ya. Kemudian malaikat maut karena tugasnya mencabut nyawa, mencabut ruh. Ya, Anas bin Malik itu pernah ditanya, mencabut nyawa seluruh makhluk ya. Wahai Anas, apa betul malaikat maut itu mencabut nyawa manusia saja atau seluruh makhluk? Kata Anas bin Malik, sahabat Nabi, saya tanya, apakah binatang itu ada nyawanya? Ada, berarti iya masuk. Malaikat maut mencabut nyawa bukan hanya nyawa manusia, tapi nyawa seluruh makhluk, bahkan nyamuk pun. Coba caranya itu Ustaz. Malaikat maut cieknya. Malaikat maut itu sendiri Pak. Jibril sendiri, malaikat Malik sendiri, malaikat Ridwan sendiri, malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat itu ciek-cieknya Pak. Jangan bayangkan malaikat maut itu banyak. Ya. Ada malaikat yang banyak seperti malaikat pembawa arsy-Nya Allah itu 8. Malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, Ka'bah yang di langit itu sehari tambah 70.000 satu hari. Anggota baru, member barunya gitu. Malaikat Zabaniyah, ya eksekutor yang penyiksa di neraka itu banyak tuh. Tapi kalau malaikat yang utama-utama tadi itu cieknya gitu. Ini pertanyaan sering ditanyakan dan sering dibahas dalam buku-buku para ulama. Bagaimana cara malaikat maut bisa mencabut nyawa banyak orang dalam waktu sekaligus dan di tempat yang berbeda? Apa jawab itu Pak Ibu? Tadi bisa jawab enggak?
Tidak bisa jawab. Saya tanya sekarang Pak Ibu, masjid ini saja berapa buah lampunya? Berapa lampunya Bu? Ada lampu di mihrab, ada lampu di tengah, ada lampu di luar, ada lampu di kamar mandi. Hah? Boleh titiak. Saga duit ko sa indarong ko bara rumah. Banyak kan? Baca matian seolah yang serentak. Cik titiaknya kan Pak? Cik trafo itu rusak, matian cabui, alah hitam seolah. Gitu. Atau masjid ini simple, ada kontrol mana bisa diatur, ini mati, ini hidup, mati, nah gitu. Saklar, ya saya yang nyari kata itu tadi, saklar. Apa itu baru teknologi kita, apalagi ini pegawainya Allah gitu, tentu lebih canggih lagi, jauh-jauh lebih sophisticated lagi, lebih canggih lagi gitu. Ya, jadi tidak susah bagi malaikat maut untuk mencabut nyawa makhluknya, walaupun banyak, walaupun matinya di tempat yang berbeda-beda, bahkan jauh sekali. Ya. Ada kisah yang masyhur juga. Ini malaikat maut dengan Nabi Sulaiman lagi nih. Saya katakan tadi di awal, malaikat maut ini sahabat betul dengan orang beriman, khususnya Nabi dan Rasul. Suatu ketika Nabi Sulaiman ini kan raja, Pak. Nabi Sulaiman ini punya wazir, menterinya kan banyak. Kemudian Nabi Sulaiman melihat malaikat maut sedang berdiri di samping seorang menterinya. Kayak sama kejadian tadi itu, Pak. Ya sial, gantian lah ya. Coba lewat. Ya, yang menyanda ya. Nah, ya. Di antara yang menyanda kalau Pak. Misal. Pak contoh takut lah Pak. Contoh gitu kan. Kemudian namun Nabi Sulaiman melihat malaikat maut itu, namun malaikat maut itu ekspresinya agak heran gitu Pak. Agak heran gitu. Melihat orang yang akan dicabut nyawanya ini. Bertanya-tanya dia, kok orang ini di sini gitu kan. Agak heran dia gitu. Kemudian setelah kan rapeknya pagi itu Pak. Kemudian di siang hari malaikat maut datang lagi mengunjungi Nabi Sulaiman. Ya. Mengunjungi Nabi Sulaiman. Ya. Jadi sekali lagi malaikat maut itu biasa mengunjungi dengan para nabi itu. Ya. Waktu Nabi Adam, begitu juga Nabi Adam kan. Waktu Nabi Adam dikunjungi, saking seringnya dikunjungi malaikat maut tuh Nabi Adam bertanya, kamu datang sini mau cabut nyawa saya atau mau ziarah kunjungan biasa ini? Gitu. Untuk bertamu doang, untuk bertamu doang atau mencabut nyawa saya? Bertamu doang, gitu. Akhirnya ngobrol. Tapi suatu ketika kamu datang sini untuk apa? Sekarang mencabut nyawamu wahai Adam. Nah gitu. Kalau awak berkawan begitu malaikat maut kira-kira Pak. Deg-degan taris itu kan untuk cabut nyawa dan itu Pak. Kembali ke cerita Nabi Sulaiman tadi itu. Ya. Kemudian siangnya Nabi Sulaiman, paginya kedatangan malaikat maut yang heran melihat salah seorang menterinya tadi kok di situ dia gitu kan. Kemudian siang harinya malaikat maut berkunjung lagi ke istananya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, ya. Oh sebelumnya saya lupa, ada yang kelupaan ya, kadang keloncatan. Ini nanti kurang paham ya. Setelah pagi tadi rapat, kemudian Nabi Sulaiman melihat malaikat maut di samping seorang menterinya. Kemudian malaikat maut itu pergi lagi gitu. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada menterinya yang tadi di sebelahnya itu malaikat maut, wahai menteriku fulan, ya, sesungguhnya aku tadi melihat malaikat maut di sampingmu. Tanda apa itu wahai Nabi? Tandanya kamu akan meninggal dalam waktu cepat segera ini. Akhirnya menteri ini ketakutan Pak. Cameh Pak. Wahai Nabi Sulaiman, tolong antarkan saya dengan anginmu, kendaraan angin, ke negeri yang paling jauh yaitu India. Nabi Sulaiman di mana Pak? Istananya Baitul Maqdis ya, Palestina ya. Di daerah Syam gitu kan. Sekarang saya mau lari dari malaikat maut nih. Pinjam kendaraan anginmu. Kemana? Ke India. Akhirnya Nabi Sulaiman karena baik ya sudah, cobalah. Dihantarkan sampai ke India, Pak. Sampainya di India, di situ sudah menunggu malaikat maut.
Mati dia di situ, di India itu. Kemudian setelah mencabut nyawa orang ini, balik lagi siangnya, balik lagi siangnya berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, tadi kamu berkunjung ke menteri saya, kok mukanya heran gitu? Ya itulah Sulaiman, aku Minangnya. Itulah Sulaiman gitu. Ambon di jadwal, kalau menurut schedule gitu kan, orang kok mati sebentar lagi gitu. Tapi kok masih di Sikolanya gitu. Ini menurut schedule-nya matinya di India gitu. Paham maksudnya Pak Ibu ya? Sampai ya. Menurut schedule saya, catatan saya nih, saya harus mencabut nyawa orang ini siang hari ini di India. Kok dia masih di situ gitu? Makanya saya heran tadi gitu. Diceritakanlah Nabi Sulaiman, iyo ini tadi bukaban ketakutan ini pai sama angin nambo ke India meninggal di situ gitu. Artinya apa Pak Ibu? Kalau orang itu memang mati itu tidak ada hubungan dengan apa-apa. Mati itu tidak ada hubungan sama sakit loh. Orang sakit malah banyak juga. Mati itu tidak ada hubungan dengan tua loh. Banyak yang muda mati juga gitu. Mati itu tidak ada sebabnya sebenarnya. Sebenarnya kebumbuk sampai ulang-ulang. Sebenarnya meninggal kok tidak ada sebabnya doh. Kok sebenarnya rasio mau sampaikan apa Ibu? Terawak sebenarnya. Sama online cek. Mati ini tidak ada hubungannya dengan sebab. Kapan mati ini dihubungkan dengan sebab? Semenjak malaikat maut curhat ngadu ke Allah. Masih dalam tafsir Imam Qurtubi juga ayat tafsir surat ini nih ya. Cuman tafsirnya tidak saya bawa. Ya. Suatu ketika malaikat maut itu curhat kepada Allah, ya Allah, manusia anak-anaknya Adam itu jadi membenci saya karena saya mencabut nyawa mereka. Saya selalu dikambing hitamkan lah kalau bahasa. Memisahkan antara orang-orang yang saling mencintai antara keluarga, pak sama anak, ibu sama anak, suami sama istri, memisahkan kekasih-kekasih, orang-orang yang berkasih sayang sama manusia. Saya penyebabnya, saya dijelek-jelekkan ya Allah. Padahal kan saya cuma mengerjakan tugas kan begitu. Mau baca riwayat tu iyo juga gitu. Ibu lu cari malaikat maut kan lah gitu. Ngadu sama Allah malaikat maut. Akhirnya apa kata Allah? Kata Allah, sejak saat ini akan kujadikan kematian itu ada sebabnya. Apa kata Allah? Kurang lebih, sejak saat ini akan kujadikan namanya mati itu ada sebabnya. Walaupun tidak semua kan. Ya. Makanya sejak pengaduan malaikat maut itu, Allah menciptakan yang namanya penyakit. Penyakit penyakit itu, penyakit ini. Allah sebabkan adanya kecelakaan, adanya musibah, adanya macam-macam. Sehingga orang-orang tidak lagi menisbatkan kematian itu kepada malaikat maut secara langsung. Kan terasa awak ingin apa Ibu ya? Kalau ada orang meninggal pok tanya, sakitnya gitu. Iya kan Pak? Penyebabnya. Ketika disebutkan, oh dia sakit gula misalnya. Oh iya. Yo mah gula itu yo mah. Kan itu jadinya kan. Padahal itu cuma sebab saja. Padahal tidak ada hubungan sebenarnya penyakit itu. Tidak ada hubungan kematian itu dengan penyakit. Itu rahmat Allah itu. Rahmat Allah kepada malaikat maut. Supaya sejak itulah malaikat maut tidak terlalu jelek lagi nama beliau. Dan kita umat Islam juga sekali lagi jangan ikut-ikutan dengan mindsetnya orang Barat. Pokoknya malaikat maut itu buruk sih gitu, kejam, keji. Janganlah suuzon dulu gitu kan. Wajar mati, kita takut mati itu wajar. Tapi kalau kita melihat keterangan para ulama, sebenarnya gimana sih kepribadian malaikat maut? Sebenarnya malaikat maut itu senang dengan orang beriman kan begitu. Selama orang beriman itu memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin beribadah tu kagum benar malaikat maut. Saking kagum ni salam itu. Wak kalau kagum sama orang kan wak salamin apa? Dia wak kuncang-kuncang kadang-kadang. Terima kasih Pak, enggak sibuk sana macam kan begitu. Jadi mindset yang harus ditanamkan tu malaikat maut, malaikat semuanya ya. Enggak hanya malaikat maut, seluruh malaikat tu sahabat orang beriman. Sekali lagi, seluruh malaikat itu sahabat. Sebagaimana setan itu aduun mubin, sebagaimana setan iblis itu musuh yang nyata, antitesis dari setan apa? Lawan dari setan apa? Malaikat. Sebagaimana setan itu musuh
Bagi orang beriman, begitu juga malaikat sahabat orang beriman, kan begitu. Termasuk juga malaikat maut. Ya. Mau bersahabat dengan malaikat maut, Bu? Balik mikir, bayar jauh ya. Mau bersahabat dengan malaikat maut, Pak? Alailah, masa enggak gitu kan? Ya. Kalau kita dicabut nyawa malaikat maut, kalau sudah bersahabat dengan malaikat maut, insya Allah nih. Ada orang dalam kan? Ada orang dalam. Gitu. Dan salah satu makanya dalam Al-Quran itu dikatakan kenapa orang beriman itu sahabatnya para malaikat. Baik malaikat yang kita tahu namanya, yang dikasih tahu dalam Al-Quran dan hadis, atau malaikat yang tidak kita dikasih tahu namanya. Malaikat itu banyak. Salah satu ayat yang menerangkan bahwasanya kita ini sahabat malaikat dan malaikat senang dengan kita. Allah Ta'ala firman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, dia mengatakan dengan ikhlas, tercermin dari perbuatannya, turun malaikat kepada dia. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, summa istaqamu, dan dia istiqomah beragama. Dalam tafsir summa istaqamu ila mautihi, sampai meninggalnya istiqomah dalam iman gitu, beramal soleh. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu berkerumun, Pak, turun kepada orang itu. Malaikat itu turun berkerumun, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendoakan dan mengasih tahu, alla takhafu, kau jangan takut, wala tahzanu. Itu kan kata-kata malaikat tuh, Pak. Malaikat ngomong seperti itu tanda sayang atau tanda banci itu? Tanda sayang kau, Pak. Awak sedang payah, Pak, sakaratul maut. Datang malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya. Malaikatku banyak. Tatanazalu, dalam bahasa Arab tatanazalu itu artinya terus-menerus datang. Sama kayak di surat Al-Qadar, tanazalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta. Tatanazalu itu maknanya turun-menerus, terus turun malaikat mendatangi orang tersebut. Mengatakan Allah, menghibur, Allah takhafu, jangan takut. Jangan takutlah sama malaikat maut yang Tuhan Ta'ala akan mencabut nyawamu. Jangan takut dengan malaikat mungkar nakir yang akan menanyamu di kubur. Jangan takut ketika kamu dibangkitkan di padang mahsyar. Jangan takut ketika ditimbang di sirat. Kami menemanimu sampai kamu masuk surga. Itu tafsirnya. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu sedih apa yang berlalu. Dosamu akan diampuni oleh Allah. Wa abshiru, bergembiralah, berbahagialah bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah Allah do sampai engkau di surga itu jauh. Cek malaikat itu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah fil akhirah. Kamilah support system, apa kalau bahasa anak ini support system. Kamilah pendukungmu gitu. Di kami, Pak, nahnu awliya'ukum, pendukung, pelindung, pengayom, wali. Wali jamaknya awliya. Nahnu awliya'ukum, kamilah pendukungmu, kamilah yang akan selalu mensupportmu sampai kapan? Sampai orangku masuk surga. Maka orang mukmin meninggalnya baik, di barzakhnya baik, di mahsyarnya baik, di mizannya baik, di siratnya baik, sampai bertemu dengan Rasulullah, sampai masuk ke surga, semuanya dalam keadaan baik. Kenapa? Karena ada malaikat yang menolong. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami sahabatmu di dunia dan di akhirat. Jadi mindsetnya sekali lagi yang berulang-ulang taruh, malaikat itu sahabat kita. Makanya kalau wak punya sahabat berupa malaikat, jangan menyakiti sahabat waktu. Malaikat ini bisa tersakiti oleh perangai kita, Pak. Apa contoh perangai yang menyakiti malaikat? Berlama-lama dalam keadaan berhadas besar, junub, tidak cuma dimandi, kan? Nah, ini tidak suka malaikat nih. Orang yang tidak bersih, najis, saruk banyak di rumah, kumuh, ya. Orang yang bau, tidak mandi-mandi, itu malaikat tersiksa tuh. Makanya salah satu adab kepada malaikat adalah menjaga kebersihan dan kesucian, memakai wangi-wangian, memakai parfum sunnah, ya. Ya.
Sebenarnya pembahasan masih banyak nih Pak, karena waktu kita membatasi. Ada pertanyaan Pak? Silakan Pak. Sekarang di bombardir sampai yang anak meninggal. Ya. Apa Allah menciptakan dia mati syahid semuanya? Atau menguji orang Islam sekelilingnya? Bagaimana pendapatnya? Kalau kita tahu Pak, pahala yang diperoleh dan kedudukan nikmat yang mereka peroleh para syahid, para syuhada Palestina, itu kita cemburu dengan mereka Pak. Karena memang itulah bagaimana Allah SWT membagi-bagikan sekarang pahala syahid itu di Palestina, di Gaza lebih tepatnya. Baik. Orang yang mati syahid saja berperang fisabilillah disebutkan dalam hadis. Mereka itu ketika sudah mati syahid, mati Pak, di alam ruh lah masuk surga. Orang syahid itu langsung masuk surga. Mereka mohon pada Allah, oh ternyata balasan jihadnya seperti ini ya katanya. Balasan mati di jalan Allah itu begini. Akhirnya ya Allah kembalikan ke dunia, kami mau berjihad lagi gitu. Mengulang-ulang lagi, ulang. Ya. Baik. Ada pertanyaan Bu? Silakan Bu. Saya pernah berada di samping seseorang yang sakaratul maut. Iya, Bu pernah samping orang yang sakaratul maut, ya. Iya. Setiap kita baca satu surat, dia selalu melihat ke kanan. Kita berikan kepala dia lihat terus ke kanan. Iya.